Makanya ketika ada seorang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia gemetar karismatik karena melihat karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah yang disebut dengan Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi. Orang yang hebat luar biasa, maka dia gemetar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hawwin ala nafsik." Santai aja, tenangkan dirimu. "Lastu bimalik," saya bukan raja, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna ma'ana ibnu imra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Saya bukan raja, ya. Saya hanyalah seorang anak, seorang wanita dari Quraisy yang makan juga seperti yang kalian makan, yaitu makan al-qadid, yaitu susu yang dikeringkan, ya. Nabi ingin orang itu tenang, ya. Tidak sombong sama sekali, ya. Seakan-akan kalau bahasa kita, sudah tenang aja, saya juga sama dengan kamu, sama-sama makan nasi, gampangannya gitu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW ketika dalam kehidupannya sehari-hari, Rasulullah SAW memakai baju biasa seperti para sahabat. Sampai kalau ada orang dari jauh datang dari luar kota Madinah ingin ketemu Nabi, dia bingung Rasulullah yang mana? Karena tidak ada penampilan istimewa yang dimiliki oleh Nabi dari sisi pakaian, dari sisi penampilan sama seperti yang lainnya. Sehingga akhirnya para sahabat minta kepada Nabi agar duduk di atas tempat yang agak lebih tinggi agar orang-orang kalau dari jauh datang tahu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah sallam ketika naik tunggangan, beliau sering naik himar. Padahal kalau bahasa kita himar adalah kendaraan yang paling rendah. Masih ada onta, masih ada kuda. Kalau gagah-gagahan Rasulullah mungkin naik kuda, tapi Rasulullah sallam sering naik himar, ya. Sering naik himar. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah, penduduk kaum Ansar mereka tidak tahu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sama Abu Bakar masuk ke daerah Quba di kota Madinah, maka banyak orang memberi salam kepada Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada hal yang menarik dari sisi penampilan, ya, karena Rasulullah SAW tawadhu, ya. Sehingga mereka memberi salam kepada Abu Bakar. Ketika sampai Rasulullah SAW duduk, melihat Abu Bakar kemudian menaungi Nabi dari terik matahari, baru mereka tahu, oh ternyata ini nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lewat anak-anak Rasulullah SAW yang mengucapkan salam kepada anak-anak. Bagaimana Rasulullah kalau bicara tawadhu Nabi luar biasa. Tawadhu kepada kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Ya Rasulullah, wahfid janahaka, rendahkanlah dirimu, tawadhu'lah kepada orang-orang yang mengikutimu, kepada murid-muridmu tawadhu'lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tawadhu kepada para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW tawadhu kepada istrinya, ya. Bagaimana kita tahu kisah Rasulullah SAW mengangkat lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofia agar Sofia bisa naik di atas onta, ya, karena Sofia bukan wanita yang tinggi sehingga dia butuh pijakan. Rasulullah SAW meninggikan lututnya, kemudian pahanya diinjak oleh Sofia agar bisa naik di atas onta. Intinya kalau kita bicara tentang tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terlalu banyak dalilnya. Bagaimana Rasulullah SAW dibawa oleh seorang wanita fi akliha syai', ada seorang wanita agak terganggu pikirannya, mau dia bawa Nabi, tangan Nabi dia ajak, Nabi biarin, diajak oleh wanita tersebut karena ada keperluannya, ya, karena ada keperluan.